Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama saya di channel Kang Mus Repair. Kali ini kita masuk pasien Samsung A30 ya. Kondisinya mengkhawatirkan guys. Jadi dia pecah-pecah kayak gini. Ini sampai kameranya dia juga bolong ya. Kamera depannya bolong. Nah, di sini untuk LCD-nya tapi dia masih bagus guys. Dan saya coba cek di layar putih ya. Waduh, layarnya di dial juga hitam guys. Jadi kita masuk menu rahasianya Samsung ya. Nah, untuk di layar putih dia tidak ada noda sama sekali. Artinya untuk LCD dia mulus ya, atau tidak ada masalah. Dan untuk layar sentuh sendiri kita coba cek. Saya rasa untuk layar sentuhnya juga tidak ada masalah ya guys. Jadi dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan ini, dia cuman pecah di kaca touchscreen guys. Jadi kita nggak perlu ganti LCD full set, apalagi ganti touchscreennya. Di sini karena berhubung banyak yang tanya, bang gimana kalau tidak punya blower untuk proses pembukaan tipe Samsung A30 ataupun Samsung A50. Oke, di sini aku akan mencoba membuka menggunakan mesin separator ya. Jadi tidak menggunakan blower seperti tutorial saya sebelumnya. Nah, untuk pembukaan melalui separator di sini kalian harus sabar karena untuk panasnya dia tidak secepat blower. Yang kedua kali kalian harus tahan panas juga ya, karena untuk separator ini dia panas guys. Untuk panasnya sendiri aku menggunakan sekitar 70 sampai 80 derajat. Jadi kalau panas segitu menurut aku sudah pas lah. Jadi ya tergantung teman-teman. Yang jelas jangan sampai 100 derajat ya. Kalau 100 derajat nanti umup guys. Nah, ini aku coba buka back casing dulu. Karena tadi udah saya panggang, jadi untuk HP-nya sendiri dia panas guys. Makanya di sini aku coba kasih tisu. Nah, untuk teknik pelepasan back casing sendiri seperti tutorial sebelumnya, jadi kita cari celah menggunakan gembreng ini guys. Di sini emang dia gembrengnya sangat tipis ya. Kalau udah dapat celah baru kita masukkan mika. Jadi kalau untuk gembreng sendiri itu fungsinya untuk mencari celah aja guys. Jadi untuk cari jalan. Kalau udah dapat jalan kita masukin dengan mika. Karena untuk mika sendiri dia teksturnya tidak landep guys. Jadi tidak tajam ya. Kalau kena fleksibel atau kena komponen-komponen dia nggak putus. Nah, untuk pembukaan sendiri harus hati-hati ya. Jadi nggak usah buru-buru. Kalau buru-buru itu nggak bagus guys. Oke, ini udah terbuka untuk back casingnya ya. Selanjutnya kita buka untuk LCD-nya. Tapi untuk LCD ini coba aku lapisi menggunakan solasi atau lakban. Jadi fungsinya lakban ini supaya yang pecahannya itu, kaca yang pecahnya itu dia tidak rontok ya. Kalau rontok bahaya juga, jadi bisa kena ke tangan atau ke kaki kalian. Jadi untuk lebih amannya kita kasih lakban. Jadi untuk proses pelakbannya sendiri ya nggak ada teknik sih guys, tinggal kayak gini. Mungkin kalian insya Allah udah bisa semua ya, nggak perlu aku perjelas. Nah, ini tinggal kita potong aja sisanya. Jadi karena ini kita menggunakan vakum, lakban sendiri dia membantu proses pemvakuman. Jadi kalau nggak ada lakban karena dia pecah-pecah, jadi pemvakumannya dia ngobos guys. Oke, kalau dirasa sudah rapi lakbannya, baru kita kembalikan ke mesin separator. Dan mesin separator ini cara kerjanya dia panas ya, jadi kayak setrika. Kalau teman-teman nggak punya separator, mungkin bisa menggunakan setrika. Soalnya aku dulu sebelum punya separator juga menggunakan setrika guys. Jadi setrikanya istri kita gunakan. Tapi jangan lupa tetap safety ya, karena setrika itu untuk panasnya dia bisa sampai 120 derajat. Oke, di sini seperti teknik pembukaan back casing tadi, untuk LCD dia tetap kita panggang dulu ya. Sambil menunggu pemanggangan dia panas, kita buka semua baut back casingnya.
Jadi ini ada baut, ada komponen-komponen yang perlu kita buka. Sebelum kita buka LCD, kita buka dulu. Jadi untuk proses pembukaan baut saya rasa teman-teman sudah pinter semua. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel kita untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan tutorial terbaru dari kita ya. Dan buat teman-teman yang mau mengerjakan sendiri, untuk tutorialnya insya Allah saya bikinkan real. Jadi di sini saya cuma mempercepat untuk proses karena realnya ini sekitar 1 sampai 1,5 jam. Jadi untuk video-video yang nggak penting, maksudnya nggak penting itu kadang kan kita juga melayani depan, dan untuk proses pelepasan baut kayak gini, jadi sedikit aku percepat. Dan kalau ada kalian yang tidak berani untuk mengerjakan sendiri, bisa sewa jasa juga sama kita. Jadi silakan untuk teman-teman luar kota untuk dikirim ke alamat counter kita ya. Untuk nomor counter saya sertakan di deskripsi video. Atau kalau mau mengerjakan sendiri juga bisa beli sama kita untuk alatnya. Jadi alat dan spare part kacanya saya sediakan. Oke, kembali ke pembahasan. Di sini tinggal kita proses pembukaan frame. Untuk pembukaan frame sendiri nggak ada teknik ya. Di sini aku cuma menggunakan kuku. Syaratnya untuk bautnya dilepas semua. Nanti kalau bautnya masih ada ya nggak bisa juga. Nah, ini sudah terbuka ya framenya. Jangan lupa untuk lepas soket baterai. Jadi untuk proses paling awal dan itu paling penting, kita beli warning. Sebelum melepas semua soket atau komponen-komponen HP, jangan lupa untuk soket baterai dilepas dulu. Karena itu sangat bahaya ya. Jadi karena soket baterai itu, di baterai kan dia ada setrumnya guys. Jadi semua komponen kalau kena setrum, dan kalian kalau pinsetnya atau benda logamnya menyentuh komponen plus sama ground, dia akan konslet. Jadi logikanya kayak gitu, mending amannya dilepas saja baterainya. Oke, lanjut ke pembahasan. Seperti biasa, seperti teknik-teknik saya sebelumnya, untuk pencongkelan di sini tetap cari jalan menggunakan gembreng ya guys. Kalau udah dapat jalan, kita masukkan mikanya. Jadi untuk mika ini fungsinya ya untuk melepas ini guys. Jadi gembreng sendiri dia cuman buat mencari celah aja. Dan di sini aku menggunakan tisu juga ya, karena ini sangat panas guys. Jadi kalau kita gunakan tangan kita atau kulit kita, dia terasa panas. Oke, dan untuk fleksibel yang bawah jangan lupa untuk dikendorin dulu, karena dia masih ada bekas itu seperti double tip. Alhamdulillah di sini sudah terbuka ya. Jadi untuk proses menggunakan separator tanpa blower ini menurutku lumayan mudah sih guys. Cuman ya panas. Ini karena emang dia panas, jadi panasnya semua. Kalau di blower kan dia tidak begitu panas, karena kita cuman blower yang samping-sampingnya. Kalau ini sudah semua guys. Selanjutnya di sini untuk proses pemisahan. Seperti biasa untuk proses pemisahan aku menggunakan kawat khusus. Jadi kawat ini memang dia didesain atau dibikin itu untuk memisah ini guys. Dan banyak juga untuk pertanyaan untuk menggunakan kawat gitar. Katanya gitar nomor 1. Nah, masalahnya aku sendiri nggak tahu guys, kawat gitar itu bentuknya gimana, dan nomor 1, 2, 3 itu aku nggak tahu. Jadi mohon maaf untuk itu, aku nggak bisa kasih contoh soalnya aku nggak tahu tentang gitar guys. Oke, di sini emang aku menggunakan kawat khusus. Kalau kalian mau belanja atau beli kawatnya bisa di tempat kita juga. Nanti silakan menghubungi admin ya. Untuk proses pelepasan sendiri karena dia hancur, jadi aku cari celah 2 sisi ya. Jadi sisi kiri dan sisi kanan. Kalau udah sisinya terbuka, baru aku masukin kawatnya di tengah. Nah, dengan kondisi kayak gitu kita meminimalisir resiko. Ini nggak seperti yang utuh ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di tutorialku untuk LCD atau kaca yang tidak hancur. Jadi dia cuma pecah 1 garis atau 2 garis, kita hajar aja dari tengah nggak apa-apa. Kalau ini kan dia sudah hancur,
sampai kameranya tadi bolong. Jadi untuk tekniknya ambil celah dua sisi dulu. Oke, untuk teman-teman yang ragu juga untuk mengerjakan atau memisah, insya Allah bisa kita bantu. Silakan untuk dikirim HP-nya ke konter kita. Untuk alamatnya kita ada di kawasan Pondok Pesantren Nurul Quran Ponorogo. Kalau anak Ponorogo pasti sudah tahu ya, selatannya alun-alun Ponorogo. Jadi kita di selatan pas Pondok Pesantren. Jadi kalau orang luar kota biasanya ragu mau ke sini karena kalau lewat dari pintu luar, pintu utara itu masuk ke pondok. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini udah terlepas ya guys. Jadi untuk LCD-nya sudah terlepas. Dan di sini ada bekas sisa-sisa lem OK. Jadi untuk lem OK-nya sendiri ini lem OK kering ya. Jadi dan ini bekasnya dan ini kita gantinya. Jadi yang bekas ini kita buang aja. Jadi kalau ada si user atau yang punya pemiliknya mau bawa ya kita kasihkan guys. Tapi belum ada sih karena hancur. Jadi langsung kita buang ke sampah biar nggak kena kaki atau kena ke manusia ya ataupun hewan. Soalnya tajam guys. Namanya kaca kalau udah pecah dia pasti tajam. Oke, sebelum kita bersihkan lem OK-nya di sini untuk fleksibelnya coba aku lepas dulu. Jadi supaya kalau kita balik LCD-nya dia tidak mengganggu. Untuk proses pelepasan sendiri hati-hati ya. Jadi di sini aku tidak menggunakan gembreng tadi. Jadi kalau menggunakan gembreng takutnya dia kebablasan, guys. Kalau kebablasan kan ya sobek fleksibelnya. Kalau udah sobek nomboknya mahal, guys. Jadi untuk dapatnya nggak seberapa tapi resikonya waduh. Jadi kalau budget minim silahkan dikerjakan sendiri. Kalau dikerjakan sendiri untuk beli kaca touchscreen sama lem OK-nya aku kasih harga 50.000 lah buat teman-teman subscriber. Jadi kalau mau mengerjakan sendiri bisa beli kaca sama lemnya di tempat kita juga ya. Cuma 50.000 silahkan dikerjakan sendiri. Kalau sama jasanya ya tanya aja sama admin konter kita. Jadi kalau sama jasanya pasti lebih mahal ya guys, karena untuk jasa kita juga tanggung jawab untuk kerusakan. Jadi kalau kita mengerjakan teledor ada pecah atau ada sesuatu yang rusak di LCD-nya, kita ganti unit. Jadi kita akan ganti baru untuk LCD full set dengan kualitas yang sama. Kalau kualitas ori ya kita ganti dengan ori juga ya, dengan harga orinya masih 1,7 juta. Dan ini pun kalau ya semoga aja semoga nggak ada masalah. Oke, kalau udah terlepas kayak gini kita tata di mesin separator. Di sini untuk proses pembersihan lem OK aku menggunakan mesin ya. Ini mesinnya ya kalian pasti tahu lah karena mesin ini sering aku gunakan di tutorialku sebelumnya. Dan untuk mesinnya saya ulang untuk prosesnya dia cuman muter guys. Karena lem ini kelet dengan putaran-putaran dari yang ujung itu apa ya, nah inilah kayak sontek itu guys, kayak jarum, bukan jarum sih, dia emang berbahan dari besi terus muter, jadi dia lengket di besi ini guys. Kalau teman-teman tidak punya mesin ini bisa menggunakan jari juga ya. Jadi untuk teknik pembersihan lem OK menggunakan jari sudah aku ajarkan juga di tutorial sebelumnya. Silakan teman-teman cari. Dan untuk ini HP A30 ini user luar kota juga. Jadi dia jauh-jauh dari Ngawi untuk mengerjakan A30 dan sekarang si user juga menunggu. Jadi kalau nggak antri kita bisa ditunggu ya. Untuk proses realnya sekitar 1 sampai 1,5 jam. Jadi sekitar 1 jam atau sampai 1,5 jam guys. Itu proses realnya. Kalau udah aku bikin tutorial kayak gini ya aku kompres. Jadi sekitar ini ada 25 menitan ya. Jadi karena kompresnya itu hal-hal yang tidak penting dipercepat kayak bongkar baut atau sesuatu yang lainnya yang jelas itu tidak penting buat kita bikinkan video. Oke, lanjut ke pembahasan. Di sini untuk proses pembersihan
harus hati-hati, nggak usah buru-buru, karena untuk proses ganti full setnya mahal guys. Jadi untuk kehati-hatian harus ekstra, nggak perlu buru-buru ya guys. Buat teman-teman yang nggak sabar, aku saranin jangan dikerjakan sendiri, tapi kalau penasaran ya silahkan dikerjakan sendiri, resiko ditanggung sendiri ya guys. Yang jelas insya Allah untuk tutorial saya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini emang aku bikin real, tidak ada settingan. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel kita, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, jadi supaya tidak ketinggalan tutorial-tutorial terbaru dari saya ya. Untuk teman-teman yang tidak jauh lokasinya dari base camp kita atau counter kita, jangan sungkan-sungkan untuk mampir, meskipun sekedar tanya atau kenalan sama kita. Jadi nggak usah sungkan untuk mampir ya guys. Dan sekali lagi aku umumkan, untuk kategori disabilitas fisik, anak yatim, atau hafiz Quran, kalian bisa belajar di tempat kita gratis. Makan apa yang saya makan kalian makan juga, dan bisa tempat tinggal satu rumah sama saya. Jadi untuk kategori itu silahkan kalau pengen belajar bisa menghubungin admin kita ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Di sini kita proses pemasangan lem OK. Jadi untuk pemasangan lem OK sendiri kita menggunakan roller, dan ini rollernya guys, tinggal kita roller gitu aja. Kalau lem OK sudah terpasang, selanjutnya kita proses pencetakan. Jadi yang kita cetak adalah kaca tadi. Nah sebelum kita cetak, kita coba dulu ya. Jadi takutnya nanti kita cetak dan LCD nya sendiri nggak bisa, jadi ya sama aja bohong. Jadi kita tes dulu apakah LCD ini masih normal. Untuk proses pengecekan ya kita tinggal pasang di mesin ya. Ini nggak perlu lah aku jelasin untuk proses pemasangan. Kalian bisa bongkar pasti sudah bisa untuk perakitan. Oke, coba kita nyalakan. Dan tara. Alhamdulillah untuk layarnya masih aman, jadi dia masih nampil, tapi nggak tahu juga untuk layar sentuhnya guys. Mari kita coba ya. Kita tunggu sampai masuk menu, dan waduh, wallpapernya mengerikan ya. Jadi ada gambar siluman serigala. Oke, kita coba nyalakan. Kita coba geser-geser apakah dia masih bisa digeser. Dan insya Allah ini dia masih normal untuk layar sentuhnya. Dan ini dia belum terpasang ya guys kaca touchscreen-nya. Jadi langsung aja kita cetak ya. Untuk tipe AMOLED meskipun tidak ada kaca touchscreen tetap bisa digeser. Ini kita cabut baterai. Oke, saya rasa ini tidak ada masalah. Untuk mesinnya kita amanin dulu. Jadi kita proses untuk pencetakan kaca touchscreen. Untuk nyetaknya aku menggunakan frame-nya sendiri. Jadi sebenarnya ada cetakan khusus, cuman kalau aku mubazir guys, karena untuk frame-nya dia masih bisa kita manfaatkan, dan hasilnya sendiri rekomendasi pakai frame ya. Nah, untuk ini kita coba buka dulu ya, karena untuk kaca glassnya dia ada lapisannya juga, dia ada lapisan 2 lapis. Jadi kita buka bagian dalam sama luar. Tapi untuk pembukaan plastiknya di tutorial sebelumku dia ada juga yang dibuka sebagian aja ya. Jadi yang jelas dibuka dalam, untuk luarnya nggak perlu dibuka, nggak masalah juga. Cuman karena ini tulisannya banyak jadi aku buka sekalian. Oke, dan untuk proses pelepasan lem OK-nya ya tinggal kita tarik gitu aja ya. Selanjutnya kita rapikan lagi untuk penempatan LCD-nya, jadi supaya dia presisi guys. Lanjut kita pasang kaca glassnya. Di sini harus hati-hati ya, jadi harus lurus, kalau nggak lurus nanti melencong guys. Kalau udah dirasa udah lurus maaf belepotan, baru kita lepas lagi. Lanjut di sini aku menggunakan mesin laminating ya. Buat teman-teman yang belum punya mesin laminating, silakan cari tutorial saya yang tanpa menggunakan mesin laminating. Di sini karena si user menunggu, jadi biar cepat aku gunakan mesin laminating.
Jadi untuk proses laminating di sini, laminating sendiri dia tidak lama guys. Di prosesnya cuman hitungan detik sih, tapi juga menit juga. Soalnya sekitar 80 detik. Kalau 80 detik itu sekitar 1,5 menit kurang ya. Di sini ini detikannya guys. Nah ini sudah 78, 80, 81 sekon, tadi 81 detik. Kalau udah di laminating dia hasilnya kayak gini guys. Bentar guys, ini lengket. Nah masih ada sisa gelembung sedikit ya. Nah untuk finishing seperti biasa kita gunakan mesin bubble remover. Buat teman-teman yang tidak punya mesin bubble remover, sudah banyak tutorial pemasangan glass tanpa mesin bubble remover juga. Jadi silahkan kalian lihat di tutorial-tutorial saya yang lainnya. Oke, selanjutnya kalau udah punya mesin bubble remover tinggal kita pencet. Untuk waktunya sendiri masuk bubble remover itu agak lama guys, sekitar 5 menit. Jadi kalau di mesin laminating dia nggak ada 1 menit. Oh maaf, maksud aku 2 menit, jadi nggak ada 2 menit ya. Untuk laminat, untuk bubble remover dia sekitar 5 menitan. Oke, ini saya rasa sudah selesai karena tadi daripada menunggu aku potong guys. Daripada nunggu 5 menit ya kan. Ada untuk hasilnya kayak gini, dia tidak ada bubble-nya. Untuk bubble-nya dia sudah hilang dimakan mesin tadi. Oke, bentar aku tata kameranya dulu. Selanjutnya kita coba guys. Inilah baru pengetesan full. Jadi untuk pencobaan ya kita coba ditempelin apakah dia masih presisi. Dan insya Allah kita belum pernah untuk pemasangan tidak presisi ya. Ini untuk menggunakan teknik-teknik, beberapa teknik. Jadi sudah aku ajarkan di channelku untuk teknik pemasangan, pencetakan tuh sudah kuajarkan untuk beberapa teknik. Jadi kalian bisa memilih menggunakan teknik yang mana untuk hasil, karena tidak semua orang itu harus teknik si A. Dia ada beberapa dia lebih suka menggunakan teknik B. Jadi teman-teman silakan untuk pilih sendiri ya. Oke, sambil menunggu dia booting, kita cicil untuk pemasangan baut guys. Jadi kita kunci bautnya yang di mesin supaya mesinnya dia gerak-gerak. Nah selanjutnya di sini sudah lumayan mulus ya, padahal ini belum dilem. Jadi karena niatnya cuma pengecek aja. Jadi kita pastikan sebelum proses pengeliman dia harus normal. Lanjut untuk pengecekan layar sentuh, aku menggunakan kode bintang pagar 0 bintang pagar. Selanjutnya ada tulisan touch. Kita klik saja. Di sini coba kita tulis ya. Bisa baca semua kan? Di sini saya tulis jangan lupa sedekah. Oke, buat teman-teman yang dapat manfaatnya dari tayangan saya, jangan lupa untuk sisihkan sebagian rezekinya buat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya bagikan sedikit ilmu yang sudah dititipkan sama yang di atas ya guys. Jadi aku bagikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat buat yang lain. Jangan lupa untuk sedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.